Elshinta News and Talk. Pendengar, hari ini kuasa hukum Baradae direncanakan akan mendatangi LPSK terkait Baradae yang akan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau GC. Untuk dijadikan GC ada beberapa hal yang harus dilakukan Baradae. Di antara ia harus mengakui perbuatannya sehingga dengan demikian dapat membantu penegakan hukum untuk mengungkap kasus ini. Apa yang dimaksud dengan Justice Collaborator dan mampukah mengungkap kasus ini dengan terang benderang? Kami akan bahasnya bersama peneliti whistleblower atau Justice Collaborator yang juga Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana Dr. Firman Wijaya. Elshinta News and Talk. Pak Firman, selamat siang. Selamat siang, Mas Wi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas perkembangan kasus ini, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat apa sebenarnya yang dimaksud dengan Justice Collaborator, Pak Firman? Ya, jadi sebenarnya kaitan dengan WITSEC ya, sebuah program yang sudah universal, Witness Security Program, itu dikenal ada dua konsep yang namanya WB dan JC ya, Whistleblower dan Justice Collaborator. Sebenarnya filosofi awalnya adalah WB dan JC itu adalah dimaksudkan adalah bersuara lah, atau sering dimaknai sebagai pembocor rahasia. Ya, ini konsep ini sebenarnya lahir dari beberapa kasus yang saya boleh katakan, kalaupun ini dalam konteks kasus ini jenis kasus yang bersifat skandal crime. Apa itu skandal crime? Dalam kaitan Justice Collaborator biasanya pengungkapannya sulit, mengalami kemacetan prosedural hukum, ya, sehingga pada akhirnya ada yang namanya protection cooperating person. Ada seseorang yang mau bekerja sama. Apa bentuk kerjasamanya? Dia memberikan informasi. Informasinya mengenai apa? Bukan informasi biasa, tapi informasi mengenai adanya issues, adanya kejahatan, adanya skandal, adanya crime, adanya penyimpangan. Nah, ini awal mula konsep ini, sehingga kalau dalam proses hukum itu orang yang menyampaikan informasi itu diawali dengan istilah seorang whistleblower. Whistleblower itu dia bisa mengetahui langsung atau mengetahui tidak langsung. Nah, pada tingkat tertentu bisa saja orang yang memberikan informasi itu ternyata bagian dari pelaku, Mas. Nah, orang yang menjadi bagian dari pelaku dan mau bekerja sama itu namanya Justice Collaborator. Nah, karena itulah saya mau mengatakan whistleblower dan Justice Collaborator itu dalam kasus apapun itu bisa menjadi ibadah keadilan. Nah, tatkala proses hukum itu mengalami kerumitan dan kemacetan prosedural, artinya membutuhkan waktu kadang-kala waktu dan pembuktian ya yang sulit. Sehingga akhirnya kemudian muncullah terminologi whistleblower dan Justice Collaborator. Di samping itu adalah kejahatan yang bersifat skandal crime, kejahatan yang tidak mudah untuk diungkap. Nah, saya ingin mengatakan juga bahwa per situasi hari ini dan beberapa kasus yang ada, sebenarnya pembuktian alamiah semacam ini ya, naluriah ya, keinginan untuk berterus terang mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, itu bisa menggeser pembuktian yang bersifat ilmiah atau saintifik. Jadi betul, memang pembuktian saintifik adalah pembuktian yang modern, ya, menggunakan technological evidence, ya, scientific evidence, forensic evidence, ya, yang dalam kasus-kasus serupa lainnya atau sebelumnya, termasuk kasus ini sudah dilakukan. Tetapi itu bukan menjadi pembuktian utama. Justru pembuktian yang bersifat alamiah, naluriah semacam ini mampu menggeser, bahkan bisa saja membuat pembuktian itu seterang cahaya. Nah, yang saya maksud seterang cahaya karena apa yang orang-orang yang menyampaikan atau mengambil pilihan menjadi whistleblower dan Justice Collaborator itu sebenarnya ingin menyampaikan satu yang hidden motivation ya. Nah, sekarang kan banyak orang bertanya-tanya apa sih motivasinya terhadap satu kasus termasuk semacam ini. Nah, hidden motivation ini bisa dibuka, ya. Motivasi yang tertutup, yang tersembunyi ini bisa kemudian terungkap, ya, seterang cahaya. Asal memang punya itikat baik. Kenapa ada syarat itu? Karena memang di dalam Witness Security Program, berbagai perlindungan, model perlindungan di beberapa negara mensyaratkan itu, Mas.
Pertama, memang bentuk perlindungannya kalau orang pertama merasa ada ancaman. Ancaman itu disampaikan. Kemudian yang kedua adalah informasi yang signifikan. Seperti apa yang disebut tadi motivasi kejahatan ini. Nah, ini biasanya tentu terkait dengan undang-undang perlindungan saksi ya di beberapa negara biasanya memberikan immunity persekusi ya, perlindungan ya, imunitas, kekebalan sebagai saksi, korban dan pelapor bahkan pelaku ya sebagai justice collaborator. Kalau whistleblower itu kaitannya dengan perlindungan, dia tidak dapat dituntut atas keterangannya, informasinya dan sebagainya, dan dia mau bersaksi dalam proses hukum. Tetapi bagi justice collaborator perbedaannya adalah karena dia adalah bagian dari pelaku, ya, termasuk pada kasus ini mungkin sudah ditetapkan ya statusnya Barada E itu sebagai tersangka, maka dia adalah bagian dari pelaku. Nah, apakah dia pelaku mayor atau pelaku minor, ya, pelaku besar atau pelaku kecil ya dalam arti pasal 55 ya, dia pelaku utama atau pelaku pembantu dan seterusnya. Itu sebenarnya dulu dikenal oleh almarhum Pak Adiandoyo kepada kasus Marsinah, apa yang dikenal dengan crown witness atau saksi mahkota. Saksi mahkota itu bukan saksi keturunan raja yang berdarah biru gitu, Mas. Saksi kunci. Tapi, begitu ya, Pak Firman? Ya, semacam saksi kunci itu dalam bahasa hari-hari. Jadi esensinya pada hari ini apakah whistleblower atau justice collaborator, yang penting hidden motivasi. Ya, motivasi kejahatan ini apa? Motivasi menyampaikan permintaan perlindungan sebagai status sebagai JC ataupun WB itu apa? Itu penting karena bagi justice kalau bagi whistleblower dan bagi whistleblower dia akan mendapatkan perlindungan dari keterangan yang informasi yang disampaikan. Tapi bagi justice collaborator itu kelak yang dia akan mendapatkan insentif berupa reward ya, and punishment. Artinya kalau kemudian dia nanti dalam proses peradilan itu dianggap menjadi pelaku, maka ketika ini bicara punishment atau hukuman, dia akan mendapatkan reward, ya, akan mendapatkan pengurangan hukuman. Nah, ini kan yang dikhawatirkan oleh setiap pelaku adalah soal pemberatan hukuman. Karena yang disebut dengan pelaku utama pastilah hukumannya akan lebih berat daripada pelaku biasa. Hanya masalahnya memang plea bargaining ya, atau upaya untuk mendapatkan keringanan. Kalau itu menjadi motivasi, ini yang bisa menimbulkan polemik. Ya. Karena kan bisa saja orang punya motivasi macam-macam untuk meminta perlindungan dan meminta dengan posisi JC berharap akan mendapatkan pengurangan hukuman. Tapi terlepas dari pro kontranya konsep whistleblower dan justice collaborator ini, Mas Dwi, konsep ini sudah konsep lama dan sudah terintegrasi di prinsip WITSEC itu, Witness Security Program, secara universal, dan Indonesia termasuk yang meratifikasi dan sudah melahirkan tidak saja undang-undangnya tapi ada lembaganya yang namanya perlindungan saksi dan korban. Nah, disitulah sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa WB dan JC itu kalau boleh secara ilustratif saya katakan semacam ibadah keadilan bagi siapapun ya, dalam posisi apapun ketika prosedur hukum itu mengalami kerumitan dan kemacetan. Mudah-mudahan ini saya konfirmasi Pak Firman ya. Jadi untuk justice collaborator itu adalah bagian dari pelaku, sedangkan whistleblower itu bukan, namun mendapat perlindungan ya? Iya, kira-kira semacam itu. Jadi whistleblower suatu saat bisa saja ketika dia memberikan informasi signifikan, tentu akan diuji oleh lembaga-lembaga yang melakukan verifikasi dan validasi ya, dalam hal ini LPSK. Apakah informasi ini signifikan atau tidak? Ya, kemudian motivasinya apa? Karena itu akan ditentukan di dalam pasal atau kewenangan-kewenangan lembaga itu, termasuk akan menentukan apakah ini punya itikat baik atau itikat yang lain. Nah, inilah sebenarnya
konsepsi whistleblower dan justice collaborator di Indonesia. Ya, ada juga surat edaran Mahkamah Agung yang sudah lama ya, yang menjadi pedoman bahwa perlindungan hanya diberikan kepada para whistleblower dan juga justice collaborator sepanjang tidak menjadi pelaku utama. Walaupun saya harus mengatakan tidak semua konsep itu selalu relevan dengan perkembangan zaman. Ya, pasti saja dinamika perubahan, ya, zaman perubahan regulasi, perubahan peristiwa, ya, bisa saja menjadikan seorang whistleblower atau justice collaborator atau JC yang menjadi bagian pelaku utama bisa saja dilindungi. Kenapa? Karena masih ada juga pelaku utama yang lain. Ada beberapa istilah yang disebut dengan big fish, ya, kalau Mas ingat Mas D, istilah big fish itu tentu derajat pelaku utama itu juga bertingkat-tingkat ya, karena bisa saja kejahatan itu kalau interpersonal atau kejahatan korporasi bisa saja terdiri dari grup-grup yang besar, ya. Jadi pelaku utama tidak juga tunggal, menurut hemat saya. Nah, konsep pemikiran bahwa pelaku utama tidak bisa dilindungi mungkin perlu pemikiran juga ke depan. Bagaimana kalau pelaku utamanya lebih dari satu orang ya? Atau lebih dari kalau ini melibatkan korporasi kan. Sekarang kan white collar crime ya, atau kejahatan yang berdimensi kerah putih itu, kejahatan-kejahatan yang sering disebut sebagai elite crime itu, ya, kejahatan para kaum elit itu tidak mungkin dilakukan dengan satu korporasi atau satu entitas saja, bahkan bisa melibatkan banyak korporasi. Kalau itu seringkali disebut sebagai skandal crime. Nah, namanya sudah skandal crime, jadi kadang-kala prinsip invisible ya, sulit itu dipastikan jejak-jejak yang ditinggalkan. Ya. Tapi bisa diterapkan di kasus-kasus lain selain tadi ini kan lahirnya dari skandal crime, Pak Firman? Ya, sebenarnya kan dulu pernah ini kan bagian dari riset saya juga waktu kan dulu kasus travel check ya, kasus Gubernur BI itu ya, di mana Agus Condro ya, kalau masih ingat, itu adalah salah satu figur whistleblower dan justice collaborator yang pertama di Indonesia ya, yang melahirkan menstimulus program perlindungan saksi secara efektif, dan muncullah dinamika justice collaborator itu dengan segala fenomena. Walaupun Mas, kadang-kala para WB atau JC itu bukan berarti tidak punya risiko ya. Orang-orang semacam ini berani mengambil risiko. Walaupun ada risiko yang harus dihadapi. Saya membaginya ada dua lah risiko itu. Risiko itu bisa bersifat internal dan risiko itu bisa juga bersifat eksternal. Risiko yang internal, ya mungkin kalau dia dalam lingkungan pekerjaan tertentu dia akan dimusuhi oleh koleganya, atau teman-teman kerjanya. Risiko harta pribadi dan keluarganya, ya. Kemudian risiko eksternal, mungkin adanya ancaman, tekanan, ataupun seperti yang disampaikan kalau dalam kasus ini oleh siapa ini penasihat hukumnya Barada ini ya, misalnya apakah kemudian termasuk pemberian keterangan yang tidak benar, ini semua perlu diverifikasi dan divalidasi. Nah, itu bagian dari risiko eksternal, termasuk berhadapan dengan proses hukum, dengan ditetapkan statusnya sebagai tersangka ya, itu risiko eksternal, itu risiko yang dihadapi oleh para WB dan JC. Baik. Nah, ini harus dipikirkan. Iya. Kalau dan semua orang juga mau mengambil pilihan sebagai WB dan JC ya, karena ada risiko internal dan eksternal yang harus dihadapi. Pak Firman, kita libatkan pendengar juga ya. Ini ada yang bergabung melalui telepon di Tangerang. Ada Pak Slamet. Selamat siang. Siang Mas Wi. Iya, silakan Pak Slamet. Siang Pak Firman Wijaya. Oke, Mas Slamet. Ya, masih di Wakil Presiden. Ya, langsung Pak Slamet ya. Ya. Pak Firman, kalau Baradae mengungkapkan tanpa ragu, maka masyarakat akan dipuaskan. Tetapi kalau dia ragu, gamang atau setengah hati, malah menjadi duri bagi semuanya. Nah, jadi ini JC ini pembelajaran yang paling bagus di antara proses-proses hukum yang lain, karena kan mengembalikan kepada keadilan yang tadinya dianggap kurang adil,
ya menjadi kalau adil sekali enggak lah, tapi dengan GC ini mendekati betul ya, mendekati. Kemudian LPSK itu semua anggotanya welcome ya, steril dan tidak memiliki pretensi apapun, maka kedua sumbu itu akan berjalan dengan baik dan akhirnya masyarakat akan lebih percaya lagi dengan hukum, akan lebih percaya lagi, meyakinkan lagi bahwa oh masih ada keadilan di Republik ini. Nah, maka ini kan saya ragu begini, ketika Baradae pertama itu mengaku membunuh, kepada pengacara yang lama, ya. Kemudian kepada pengacara yang baru dia tidak membunuh. Nah sekarang dia ngaku lagi membunuh. Jadi sekarang pengakuan dia membunuh. Yang terakhir walaupun dengan pengacara yang baru. Tadinya ketika pengacara baru itu saya tidak membunuh, tapi setelah jadi pengacara dia mengaku lagi membunuh. Saya hanya berharap Baradae ini harus diberi diberi pencerahan dulu supaya dia tidak ragu mengungkapkan apa yang terjadi yang sebenarnya, agar masyarakat benar-benar berharap dan mendapat kepuasan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak, selamat di Tangerang. Sebelum ditanggapi Pak Firman, kita ke Ciputat ya. Ada Pak Rudi menunggu. Selamat siang, Pak Rudi. Selamat siang Elsinta, dan selamat siang Pak Firman. Ya, silakan. Selamat siang Pak Rudi. Kalau konsep saya, karena itu kan dia Pak Baradae itu pasti dia akan jadi justice kolaborasi. Karena apa? Nah, ini kan di tingkat atas itu pasti koordinasi, karena Baradae ini kan anggota BRIMOB. Anggota BRIMOB ini tidak mungkin pecah dia kekuatannya luar biasa. Sehingga tim yang memeriksa, tim sus ini dari Irwasum itu sudah melakukan, setidak-tidaknya sudah melakukan koordinasi dengan dan Korbrimob. Nah, tunduknya anggota BRIMOB ini pasti dengan pimpinannya. Pasti, apalagi dia baru berapa bulan jadi anggota kan. Masih itu pasti tunduk. Sehingga dia kemungkinan besar justru dia yang harus jadi mendapat perlindungan LPSK. Nah, itu yang paling penting, Mbak. Nanti ini isinya dia akan dilakukan pelanggaran kode etik profesi. Nah, ini yang lebih berat daripada tindak pidana. Karena apa? Kesalahan yang dilakukan di dalam tindak pidana, pelanggaran kode etik profesi itu lebih awal daripada tindak pidana. Itu sanksinya berat. PTDA, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, ini konsep ini seperti itu sudah tergambarkan. Dan ini pasti, apalagi TB1 Trunojoyo 1 ini kan cerdas dan transparan. Dia tidak akan mengorbankan institusi. Oleh karena itu paling tidak sudah ada koordinasi antara Irwasum, bagi Irsusnya dan Korbrimob, Komdannya dan TB1. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Pak Rudi di Ciputat, dan sebelumnya tadi Pak Selamat di Tangerang. Silakan Pak Firman. Iya, Mas Dwi. Jadi sampaikan Pak Rudi dan Pak Selamat tadi, memang riset yang saya buat ini 2015-an, Mas. Ya, sekarang sudah 2024 ya. Nah, tentu setiap konsep itu pasti akan mengalami dinamika dan tantangan. Tetapi sekali lagi saya katakan, pembuktian JC ini dan WB itu adalah pembuktian alamiah yang bisa menggeser pembuktian ilmiah. Artinya selama ini kan orang berpikir bahwa modernisasi dengan teknologi pembuktian itu bisa menjadi metode yang paling mutlak, ya, bisa membuktikan peristiwa hukum yang terjadi. Tapi bagi saya tidak. Kembali ya, posisi sebagai JCB itu adalah proses naluriah, alamiah, instinktif setiap orang untuk mau berkata apa adanya. Itu proses naluriahnya setiap lahiriah setiap manusia pada ujungnya, yang dikatakan oleh pengacaranya Baradae itu ini setelah mengalami kontemplasi, ya, kalau saya mendengarkan. Ini kan saya makanya mengatakan tadi bahwa ini adalah semacam ibadah keadilan yang bisa dilakukan. Nah, hanya masalahnya tadi soal itikat tadi, ragu atau tidak, ya. Ini soal behavioristik, soal bagaimana kejiwaan seseorang. Apakah dia konsisten atau tidak, ya.
ini ada yang namanya over behavior juga, ada perilaku yang tampak keluar, ada yang inner behavior yang berlaku ke dalam. Mana yang bisa menjadi pegangan? Tadi disampaikan keterangan yang berubah-ubah itu, maka konsistensinya ada menggunakan instrumen-instrumen verifikasi ya oleh dan validasi oleh lembaga LPSK. Metodenya ada yang dikenal dengan right and wrong test, tes kebenaran dan ketidakbenaran ucapan seorang. Ini menyangkut aktor karakter. Ini model tes ini ya bisa juga dengan alat ya, lie detector dan sebagainya, itu kan alat. Tapi kan bisa dengan interview. Ya, interview. Kalau tadi dikatakan ini soal cara, ya tergantung bagaimana kemudian seseorang mengalami proses alamiah tadi, Mas. Ya, proses alamiah itu bisa saja mengalahkan semua kendala karena proses alamiah itu bersifat inner, ya kan, sesuatu yang ada dari dalam, bisa dipengaruhi oleh keyakinan, keagamaan, ya, kejujuran, kemudian sudut tendensi, ya, pengalaman kehidupan. Itu akan menjadi pilihan-pilihan rasional orang yang mengambil posisi whistleblower dan justice collaborator ini. Memang daya jasmania seseorang itu termasuk daya rohaniahnya itu akan ditentukan oleh faktor tadi, Mas. Dan sehingga itulah yang nanti menjadi testing interview, bahan-bahan interview oleh lembaga LPSK. Apakah permohonan menjadi whistleblower justice collaborator itu bisa diterima atau tidak, gitu, Mas. Iya, Pak Firman, ini ada banyak sekali pendengar melalui WA ya, diantaranya dari Pak ACH yang menyampaikan pasti terungkap dengan dramatis menurut Pak ACH ya, terima kasih. Kemudian Pak Asim, mungkin akan terungkap karena Baradae akan menceritakan kebenaran yang terjadi. Pak Asim, terima kasih. Kemudian Pak Haji, menurut saya untuk kasus ini sedikit sulit, hanya kejujuran yang bisa menyelesaikan masalah ini dari Pak Haji. Kemudian Pak Arifin juga berharap semoga cepat terungkap. Pak Bogi menyampaikan melalui tidak akan terungkap, ini menurut Pak Bogi ya. Kemudian Pak Bisri juga berharap semoga bisa cepat terungkap asal Baradae terus terang dan tidak ada yang ditutup-tutup ini. Beberapa pendengar melalui WA, Pak Firman, untuk prosesnya sendiri Pak, sebenarnya menjadi GC apakah sulit dan apakah ada kemungkinan untuk tidak dikabulkan permohonan sebagai GC? Saya rasa kalau melihat tahapan-tahapannya tidak terlalu sulit. Tadi sudah saya sampaikan, dia akan mengisi formulir tertentu ya yang sudah disediakan untuk mau mengajukan permohonan GC itu. Kemudian bahkan perlindungan di dalam, dia harus mematuhi aturan-aturan perlindungan untuk menjadi posisi WB atau JC, itu sudah ada formulir-formulirnya. Kemudian di situ ada syarat juga, akan diberikan jaminan kebebasan untuk memberikan keterangan jujurnya tanpa tekanan dan pemeriksaan yang bersifat menjerat. Nah, itu yang kemarin disampaikan ya, atau tadi yang disampaikan oleh penasihat hukumnya yang terakhir, bahwa ada yang dibilang tidak terbuka, tapi kemudian ada yang mengatakan akan terbuka sejujurnya. Nah, ini di dalam profiling asesmen oleh lembaga-lembaga semacam LPSK ya, yang saya sebut sebagai Witness Security Program itu, program perlindungan saksi itu sudah standarisasi ada. Nah, ini yang sebenarnya tadi juga ada pertanyaan masyarakat, ada keraguan atau tidak. Saya harus menyampaikannya, apapun pilihannya, menjadi whistleblower dan justice collaborator itu ya asas dasarnya itu moralitas dan motivasi. Jadi sejauh mana seseorang itu mengambil pilihan ini ya akan terlihat aspek moralitas dan motivasinya. Yang selama ini tentu akan menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Karena kelemahan indrawi, intuisi bisa saja membuat seseorang, tadi saya bilang, akan berhadapan dengan resiko internal dan resiko eksternal. Nah, ini bukan pilihan yang mudah untuk menjadi WB dan JC. Tetapi juga menjadi WB dan JC diharapkan asas moral dan motivasi itu menjadi ini yang terdepan. Sehingga saya mengatakan ini semacam ibadah keadilan jika ini bisa memperjelas kasus ini. Terutama harapan kita sebenarnya ya berharap memberikan dukungan pada institusi Polri, karena bagaimana institusi Polri
adalah institusi yang kredibilitasnya juga harus kita jaga. Kalau ketika ini terkait dengan soal-soal kasus ini, hanya tentu kaitan dengan picking evidence. Setiap orang sulit ya untuk berbicara untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan yang sebenarnya. Walaupun pengakuan itu sebenarnya sudah ditinggalkan dalam sistem hukum kita. Tapi saya membacanya Mas antara keterangan, isinya keterangan tuh ya ngaku juga. Jadi itu leksikologi aja ya, terminologi yang hanya dari sudut saja leksikologi aja berbeda. Substansinya menurut saya tidak jauh berbeda. Bahkan ada orang mengatakannya ketika Anda diam maka kejahatan itu akan sampai pada puncaknya. Nah itulah pilihan saya katakan menjadi whistleblower dan justice collaborator adalah ibadah keadilan sepanjang itikat baik. Pak Firman, kita jumpai pendengar terakhir ya, ini ada di Semarang dan Surabaya. Ke Semarang dulu ada Pak Edi, selamat siang Pak Edi. Siang Mas. Ya silakan Pak Edi. Ya siang Pak. Selamat siang Pak Edi. Ya, kalau Kapolri mau ambil tindakan lebih tegas, dihipnotis sama kuya-kuya aja, nggak usah repot-repot. Itu kan nisab mau jujur. Ya, siapa tahu nanti Pak Freddy Sambo, Brada E, sama Bu Putri. Ya, mudah sekali. Bahkan itu tidak rekayasa, dibuka umum, biar tahu semuanya. Semoga semuanya lebih jelas. Makasih. Terima kasih Pak Edi di Semarang. Beralih ke Surabaya ada Pak Huda. Selamat siang, Pak Huda. Justice Collaboration atau JC ini barang baru, minimal saat ini tidak ada di aturan KUHP ataupun KUHAP. Di KUHP ataupun KUHAP yang ada hanyalah saksi dan sumpah. Di luar konteks semua, sesungguhnya atas dasar apa JC ini ada dan bisa dibuat acuan. Bagaimana jika misalnya yang mengajukan JC adalah para atau malah membuat semacam rekayasa baru? Terus apa pertimbangan-pertimbangan dari pihak taruhlah mungkin penyidik sehingga bisa menyatakan bahwa seorang ini layak atau bisa dijadikan JC? Karena JC ini merupakan barang baru di Indonesia, sebelumnya belum ada. Yang ada hanyalah KUHP saja. Mengapa kok mendahului KUHP? Oleh karena itu bagaimana aturan-aturan yang ada di Indonesia ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Huda. Dua pendengar terakhir ya, Pak Edi di Semarang dan Pak Huda Surabaya. Nanti WA saya bacakan kembali. Pak Firman, ditanggapi dulu ya. Iya, Mas Wi, jadi disampaikan Pak Edi tadi ya, saya tanggapi dulu di Surabaya. Memang whistleblower dan justice collaborator tidak ada di KUHP. Ya, yang ada di dalam doktrin-doktrin hukum. Yang tadi saya sebut crown witness, saksi mahkota dan sebagainya, itu ada memang di dalam proses hukum acara. Tetapi pengertian WB dan JC secara tertulis, maksudnya beliau tadi itu secara letterless memang nggak ada di undang-undang apapun, nggak ada. Hanya kemudian itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah saksi, ya saksi terlibat, saksi bekerja sama. Yang tadi saya katakan berangkat dari mana protective cooperating person, yang berangkat dari konsep witness security program. Ini program dinamika hukum, perkembangan hukum ya, terutama di dalam hukum acara ya, bagaimana dalam penegakan hukum kaitan-kaitan dengan kasus-kasus yang bersifat skandal crime. Jadi ini memang perkembangan dunia internasional. Ini produk import memang, bukan produk lokal gitu Mas. Tetapi secara peristiwa yang ada istilah-istilah yang sering disebut sebagai peniup peluit atau pemukul kentongan, yang maknanya adalah memberikan tanda bahaya. Jadi sifatnya adalah disclosure aja, keterbukaan. Bahaya ini bahaya apa? Ini kalau terjadi ya, atau misuse atau penyalahgunaan, ini penyalahgunaan apa? Ya, kejahatan apa? Itulah instrumen-instrumen ini yang diperkenal. Kalau aturannya sendiri di kita ya hanya ada pengaturan tentang saksi yang melihat, mendengar, mengetahui. Tetapi kemudian dalam delik-delik tertentu, kejahatan-kejahatan tertentu, posisi saksi ini rawan. Tadi saya katakan rawan dan punya potensi kemacetan prosedural.
Ada yang berani menyatakan sebagai saksi, ada yang tidak berani. Hambatannya apa, Mas Dwi? Tadi saya katakan ada yang bersifat risiko eksternal tadi, risiko internal. Ya bahkan yang namanya jobless, seseorang bisa kehilangan pekerjaannya. Ya, itu seringkali menjadi bagian dari risiko yang dihadapi oleh para WB dan JC. Nah ini ya, misalnya ya membuka rahasia atau skandal yang menyangkut kejadian yang ada di perusahaannya atau di instansinya. Nah ini yang saya katakan bukan pilihan mudah. Nah karena itulah sebenarnya ada nama istilahnya safe house, itu rumah aman. Nah, tapi kita belum punya konsepsi safe house itu ya. Jadi konsep whistleblower dan justice collaborator itu ya memang belum Mas Dwi dilaksanakan secara lengkap atau paripurna karena memang bukan murah program ini. Bukannya LPSK ada Pak safe house? Ya tentu kalau dalam pengertian safe house yang ada di prinsip isi universal memang harus terjamin orang itu tidak diketahui di mana, bahkan kalau perlu identitasnya dirubah ya, direlokasi ya, kemudian mendapatkan risiko misalnya jobless itu kehilangan pekerjaan, dia akan diberikan perlindungan supaya. Tapi itu semua kalau melihat kepada data ya, Mas, whistleblower dan justice collaborator yang ada ya agak tragis juga. Iya. Posisi para whistleblower dan justice risikonya tinggi ya, Pak Firman ya. Nah, jadi maka itu ya dalam penelitian saya itu sebenarnya saya ingin mengatakan kemana ini arah whistleblower dan justice collaborator ke depan. Mestinya yang paling penting adalah insentifnya. Jangan sampai seseorang menjadi whistleblower dan justice collaborator kemudian ya ibarat habis manis sepah dibuang, kemudian dia tidak mendapatkan reward. Walaupun dia adalah bagian dari pelaku kejahatan, karena tetap dibutuhkan. Ya, jadi reward pengurangan hukuman satu model pilihan yang bisa, tetapi tiap orang tidak cukup dengan kebutuhan itu kan. Dia akan berpikir lagi bagaimana dia ke depan. Itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Murisa. Mungkin saja ada keraguan-raguan, ya, kekhawatiran dan akan risiko yang dihadapi ini, internal maupun eksternal, kaitan dengan status dia, kehidupan dia ke depan. Itu nasib para whistleblower dan justice collaborator yang menjadi berat. Tapi pada kesempatan ini saya anggap bahwa ini tentu menjadi salah satu ibadah keadilan ya, kalau keadilan itu dianggap oleh masyarakat masih sulit diwujudkan dalam transparansi pengungkapan kasus ini. Ya, Pak Firman, terakhir tadi Pak Firman menyebutkan pelaku utama bisa saja lebih dari satu orang. Kemudian dalam perkembangan kasus ini, Baradae ingin menjadi justice collaborator dan yang terbaru ada tersangka baru. Apakah tersangka baru bila nantinya ingin menyampaikan juga keterangan atau mengajukan justice collaborator itu bisa juga, Pak Firman? Ya, prinsipnya kan tadi saya katakan tidak ada halangan untuk mengajukan permohonan sebagai WBCC. Hanya ada syarat, ya. Itikat baik tadi. Nah, inilah nanti ukurannya itu adalah pada saat asesmen ya oleh lembaga perlindungan saksi dan korban termasuk LPSK. Asesmennya nanti akan menentukan tadi dengan berbagai instrumen ya, right and wrong test ya, aktor karakternya bagaimana para orang-orang yang minta perlindungan dan posisi sebagai whistleblower atau justice collaborator. Itu akan ditentukan oleh model tes macam itu. Apakah keterangan yang dapat dipercaya, informasinya signifikan, itu yang menjadi penentu nanti. Iya. Termasuk misalnya keterangan yang berubah-ubah ya, termasuk juga seseorang yang terakhir tadi menjadi pelaku juga ya. Siapa tadi itu yang terbaru ya. Nah, siapa yang menjadi pelaku big fish di dalam hal ini, ataukah dia pelaku pembantu ya. Masyarakat kan sering mengidentikan kelas kakap ya sama kelas teri lah. Ini kalau hobi kita makan makanan-makanan favorit ilustratifnya ya, ikan itu ya ada yang big fish ya, ikan besar, dan ada yang ikan yang kecil atau teri. Nah itu
banyak sekali istilah-istilah itu muncul di masyarakat untuk mendeskripsikan, memvisualisasikan secara logis bagaimana sih jalannya kasus ini dan siapa yang sebenarnya menjadi directing man itu ya, menjadi orang yang pelaku utama ya, yang mendrive ya kasus ini sebenarnya, sehingga hidden motivasi tersembunyi itu bisa terbuka begitu. Baik. Itu sebenarnya Mas Pi. Baik, Pak Firman, terima kasih telah bersama El Sinta siang hari ini dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Selamat siang, salam sehat Pak Firman ya. Salam sehat selalu Mas Pi, juga pada seluruh pencinta El Sinta, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, peneliti whistleblower, justice kolaborator yang juga ketua program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana, Dr. Firman Wijaya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WA. Saya sapa Pak Bisri, menyampaikan semoga bisa cepat terungkap asal Baradae terus terang dan tidak ada yang ditutupi. Pak Bisri terima kasih, Pak Bambang juga terima kasih melalui WA. Kita positive thinking, semoga pihak-pihak ini bisa konsisten dengan niat untuk mengungkap insiden penembakan Barada J, disampaikan Pak Bambang. Kemudian dari Prof. J.E. Sahetapi menyampaikan, walaupun kebohongan secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan terungkap. Terima kasih juga. Kemudian dari Pak Bahrum menyampaikan melalui WA, sangat sederhana kasus ini. Saksi kunci di TKP kan ada, termasuk Baradae. Jangan pakai moto, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Pak Bahrum terima kasih. Pak Aris melalui WA, ungkap tuntas karena ada tim independen. Pak Aris terima kasih. Pak Baharudin melalui WA juga semoga segera terungkap dan diperlukan kejujuran serta profesionalitas. Pak Baharudin terima kasih juga. Kemudian WA yang baru masuk ada Pak Daryanto, ini baru masuk. Jelas butuh GC untuk Baradae, mengingat ini sangat pelik kasusnya dan saya yakin akan terungkap saatnya Kapolri membuktikan kredibilitas Polri harus dijunjung tinggi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WA 0811806543 dan juga telepon langsung di 0215869000. El Shinta News and Talk.